seorang pria hanya mengikuti tes bakat, dan menarik perhatian malaikat suci untuk turun ke bumi. Melihat itu, gadis tercantik di sekolah ingin berteman denganku, dan bergabung dengan tim yang ia buat. Dua sekolah bergengsi bahkan memperebutkanku habis-habisan, tapi aku menolak semua undangan yang diberikan. Karena adik perempuanku sangat membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Kalau tidak, dia akan diusir dari rumah sakit oleh perawat yang kejam. Jadi, hal terpenting yang harus kulakukan sekarang adalah pergi ke Dunggeon dan membunuh monster untuk mendapatkan banyak uang. Ternyata dunia ini telah bergabung dengan sebuah game virtual bernama Eternal. Hal ini menyebabkan luas permukaan bumi bertambah berkali-kali lipat, dan banyak Dunggeon rahasia bermunculan. Pada saat yang sama, umat manusia juga memperoleh kemampuan untuk melawan monster. Aku bereinkarnasi ke dunia ini setahun yang lalu. Sebelum aku bisa beradaptasi dengan identitas baruku, orang tuaku meninggal dunia. Tak lama kemudian, adik perempuanku menderita penyakit aneh, dan hanya bisa bertahan hidup dengan sihir penyembuhan dari Prias. Karena adikku, aku memohon kepada kerabat untuk meminjamkan uang untuk pengobatannya. Tetapi semua kerabatku menghindariku, seolah-olah aku adalah wabah penyakit. Biaya pengobatan semakin mahal, dan pekerjaan paruh waktuku tidak cukup. Upacara perubahan kelas ini adalah harapan terakhirku. Aku harus menjadi penyihir tipe petarung dan menghasilkan uang di Dunggeon. Upacara perubahan kelas ini diikuti oleh 300 siswa dari SMA Lijiang nomor 2. Dengan perintah kepala sekolah, upacara perubahan kelas resmi dimulai. Upacara ini dipimpin oleh seorang penyihir level 24. Siswa yang dipanggil nomornya harus berdiri di lingkaran sihir. Dengan suara ding, ia mengayunkan tongkatnya. Cahaya sihir ungu menyala di altar kebangkitan, diikuti oleh gelombang sihir yang dahsyat, yang membuat kami semua terhuyung. Aku tercengang dalam hati. Seorang penyihir profesional memimpin upacara perubahan kelas bisa menghasilkan setidaknya 6 digit. Penghasilan itu setara dengan gajiku selama 3 tahun. Yi Xiangyang, wali kelas 5, mulai memanggil nama. Nomor 1, Zheng Cheng, silakan naik ke altar kebangkitan. Seorang siswa berambut landak di sampingku langsung mengangkat tangannya. Dia terlihat sangat bersemangat dan gugup saat dia melangkah ke altar kebangkitan. Sebuah lingkaran sihir perlahan menyala di atasnya. Kerumunan di bawah memperhatikan Zheng Cheng dengan seksama, penasaran telas apa yang akan ia bangkitkan. Sayangnya, Zheng Cheng membangkitkan 3 telas pendukung. Enchanter adalah pilihan terbaik untuknya. Setelah menunggu sekitar 2,5 jam, akhirnya giliranku. Sebelum melangkah ke altar, aku mendengar banyak suara. Banyak teman sekelasku menyemangatiku. Ketua kelas mereka, Tang Tianjun, wali kelas 6, tersenyum sinis pada Li Xiangyang dan berkata, sepertinya belum ada siswa di kelasmu yang menjadi kelas petarung. Aku mengkhawatirkan karir mengajarmu. Kelas mereka sudah memiliki 21 kelas petarung. Jika ada satu lagi kelas langka, target tahun ini akan tercapai. Guruku hanya bisa menahan amarahnya. Saat itu, mereka menoleh ke arahku. Ketua kelas kalian, kok diam saja berdiri di situ? Tanpa mereka sadari, saat itu aku merasakan energi aneh mengelilingi tubuhku. Kalung yang kugantung di leherku tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Ini membuatku bingung. Liontin emas itu semakin terang. Saat berikutnya, dari liontin itu, terpancar gelombang energi yang sangat besar. Di saat yang sama, sistem yang tersembunyi di dalam tubuhku mendeteksi energi yang sedang diaktifkan. Aktivasi sistem selesai. Sebuah antarmuka sistem yang hanya bisa kulihat muncul di atasku. Sistem bantuan pekerjaan terkuat berhasil diaktifkan. Hadiah pemula, bakat tingkat S, perlindungan malaikat suci. Apakah ingin mengambilnya? Aku menggosok mataku. Masih tak percaya. Pasti mataku berhalusinasi. Tapi ketika aku menyentuh antarmuka sistem itu, ternyata aku bisa merasakannya. Sepertinya semua yang terjadi ini nyata. Sebenarnya, kalung ini, ku beli derak di kios pinggir jalan di kehidupanku sebelumnya. Entah bagaimana, kalung ini ikut bereinkarnasi denganku. Saat itu, aku sudah menduga kalung ini pasti benda berharga. Tapi setelah ku coba selama lebih dari 2 bulan, tanpa reaksi apapun, aku menyerah. Tapi sekarang, kalung ini bisa membantuku mengaktifkan sistem bantuan. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Saat ini, aku masih berdiri termangu di tengah lapangan. Ini membuat guru dan teman-teman sekelasku bingung. Sweet, seberkas cahaya kemasan melesat dari tubuhku ke langit. Detik berikutnya, semua orang yang hadir mendongak menatap fenomena aneh di langit. Kepala sekolah menatap langit dengan tercengang. Apakah ini yang disebut fenomena kebangkitan bakat legendaris? Saat itu, di dalam cahaya kemasan itu, seorang malaikat perlahan muncul. Malaikat ini melangkah tanpa alas kaki ke arahku. Melangkah hampa ke arahku. Aku terpesona oleh penampakan malaikat di depanku. Untuk sesaat, aku bingung harus berbuat apa. Wajah suci malaikat itu memandang dingin ke arah semua orang di bawah. Saat itu, semua orang tercengang. Sampai saat ini, mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengalami kebangkitan. Dengan malaikat turun ke bumi,
Malaikat di atas berkata, cahaya adalah keyakinanmu, sumber kekuatanmu. Izinkan aku menjadi kekuatanmu. Jari malaikat itu perlahan terulur ke wajahku. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyatu ke dalam dahiku. Saat aku membuka mata lagi, pupil mataku berubah. Malaikat suci akan selalu melindungiku di dalam tubuhku. Energi yang sangat besar membuatku hampir tak sanggup. Dengan roman keras, aku melepaskan kekuatan magisku. Cahaya keemasan di atasku berubah menjadi 3 sosok manusia dengan pekerjaan berbeda. Penyihir, ksatria, dan pendeta. Fenomena aneh yang beruntun ini membuat teman-teman sekelasku merinding. Pertama, aku mendapatkan sumpah perlindungan dari malaikat suci. Upacara pemilihan bakat pergantian kelas lagi. Keberuntungan macam apa ini? Pak Guru Li tercengang melihatnya. Jika tebakannya benar, ini pasti 3 kelas tersembunyi. Terlihat 3 bayangan kelas di langit, masih memancarkan cahaya, menunggu pilihanku. Aku mengusap daguku, sedikit bingung. Penyihir cahaya, pendeta suci, dan paladin. Semuanya kelas yang sangat bagus. Aku tidak terburu-buru memilih kelas, melainkan berpikir dengan cermat. Jika salah pilih, mungkin akan mempengaruhi karirku nanti. Pertama, aku melihat penyihir cahaya. Dia adalah kelas penyerang murni. Meskipun serangannya dahsyat, kemampuan bertahan hidupnya sedikit. Jadi, di dunia yang penuh dengan ras asing ini, dia mudah dikalahkan. Sebaliknya, pendeta memiliki banyak kemampuan bertahan hidup, dan juga menguasai kemampuan kebangkitan yang luar biasa. Sayangnya, kemampuan bertarungnya terlalu kurang. Hanya bisa bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Maka, hanya tersisa paladin. Dia adalah kelas serba bisa menyerang, bertahan, dan menyembuhkan. Meskipun tidak ada kemampuan yang sangat menonjol, dengan bakat afinitas cahaya suci, justru paling cocok untukku. Tanpa ragu, aku menunjuk, dan memilih kelas terakhir, paladin. Setelah merasakan pilihanku, paladin itu tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di tanah. Tubuhnya seperti cahaya keemasan yang perlahan menghilang. Kemudian, cahaya keemasan itu menyelimutiku di atas altar kebangkitan. Antar muka sistem muncul. Selamat, aku berhasil berganti kelas menjadi paladin. Beberapa saat kemudian, seorang paladin dengan 6 sayap emas muncul di hadapan semua orang. Aku menarik kembali paladin dan cahaya suci. Aku tak bisa menahan kegembiraanku. Tidak hanya itu, aku juga mendapatkan 3 kemampuan. Levelku juga melonjak dari 0 ke 10. Aku turun dari altar kebangkitan dan banyak orang mengerubungiku, mengajakku bergabung dengan tim mereka. Di antaranya ada primadona sekolah yang biasanya cuek dan beberapa orang hebat. Tiba-tiba, wali kelas muncul dan mendorong mereka semua. Jangan berkerumun di sini, bubar. Katanya berbinar-binar. Ini kan kelas tersembunyi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Zoe, penampilanmu hari ini cukup bagus. Istirahatlah hari ini, besok aku akan membawamu ke kantor kepala sekolah. Malam harinya, aku mulai mempelajari beberapa poin distribusi dan atribut di panel. Setelah pergantian kelas, tidak hanya atribut meningkat, tetapi juga mendapatkan poin atribut tambahan. Aku memprioritaskan kekuatan, kemudian ketahanan, karena hanya dengan daya serang yang cukup besar, kita bisa membunuh monster. Plus, poin atribut yang baru saja ditambahkan, membawa perubahan besar pada tubuhku. Aku bisa merasakan energi yang mendidih di dalam tubuhku. Entar muka sistem muncul secara otomatis. Terdeteksi distribusi poin atribut pertama kali oleh pemilik kelas. Misi paladin diaktifkan. Terima, aku tersenyum kecil. Terima, sistem bantuan yang sempurna. Ternyata menyelesaikan misi bisa mendapatkan hadiah. Melihat hadiahnya begitu melimpah, aku langsung menerimanya. Level, sistem sedang mencocokkan arena latihan acak yang sesuai dengan levelku. 1 detik sebelum aku memasuki arena latihan, suara sistem masih terngiang di kepalaku. Seriuslah dalam menghadapi ujian ini. Jika kau mati dalam ujian, kau akan benar-benar mati. Yang mengejutkanku, aku malah diteleportasi ke tambang yang gelap gulita. Saat aku menoleh untuk melihat sekeliling, aku tidak menyadari ada monster di belakangku. Swos, monster itu menyerang dengan cakar tajamnya. Aku mendengar bahaya di belakangku. Tanpa ragu, aku langsung mundur, dan berhasil menghindari serangan monster itu. Aku terkekeh. Baguslah kau datang. Ini pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan monster. Aku ingin mencoba membunuhnya tanpa menggunakan skill. Kakiku menghentak tanah dengan keras. Swos, aku melompat ratusan meter ke belakang monster. Tubuhku menjadi jauh lebih lincah dari sebelumnya. Daya lompatku juga meningkat beberapa kali lipat. Monster itu kembali mengayunkan cakarnya ke arahku. Tetapi masih bisa kuhindari. Aku sekarang bisa melihat semua gerakannya dengan jelas. Monster di depanku ini bukan tandingan bagiku. Namun, sedetik kemudian, entah dari mana, dari belakangnya, muncul sebuah tentakel yang langsung mengenai tubuhku, dan menahanku ke dinding. Aku menatap luka di perutku dengan tak percaya. Aku terlalu sombong. Aku terlalu meremehkan monster itu. Monster itu tertawa mengejek di depanku. Ekspresinya seolah berkata, lanjutkan saja kesombonganmu.
Lihat saja. Aku akan mencakarmu sampai mati. Aku meletakkan tanganku di luka. Skill Paladin. Penyembuhan lambat. Dalam 30 detik, lukaku akan sedikit pulih. Kemudian, dengan cahaya kemasan yang memancar, aku menatap tajam monster itu. Sepertinya, bahkan monster level rendah pun tidak boleh diremehkan. Monster itu kembali menyerangku dengan cakarnya. Ia tidak ingin dibunuh balik oleh mangsanya. Tapi aku juga tidak mungkin mati di sini oleh monster ini. Aku merentangkan kedua tanganku, mempersiapkan sihir serangan berbentuk salib. Suos, tebasan salib terlepas dari tanganku dan menyerang monster itu. Saat monster itu terkena level C, seranganku, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dan di saat itu juga, aku berada di depannya. Cakaranmu tadi masih terasa sakit. Sekarang giliranku untuk membalas. Aku memusatkan kekuatan paladin di kepalaku. Seperti haki milik para bajak laut. Bam, tinjuku menghujani dada monster itu seperti senapan mesin. Bertubi-tubi. Akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, aku berhasil membunuh monster itu. Sistem memberitahu, membunuh monster gurabi. Uji coba selesai. Penilaian yang diberikan adalah A. Dan aku mendapat 3 hadiah. 10 poin atribut tambahan, skill paladin, dan 1 perlengkapan paladin acak. Poin atribut dan skill adalah sumber kekuatan seorang petarung. Saat ini aku tidak terburu-buru untuk meningkatkan skill. Jadi poin atribut bebas adalah pilihan terbaik. Hadiah acak yang kudapatkan adalah pedang satu tangan biasa. Pedang ini sangat umum. Tidak ada yang istimewa. Setelah keluar dari ruang uji coba, ponselku bergetar. Saat kubuka, ternyata itu alarm pukul 5 pagi yang kusetel. Setiap hari di jam ini aku pergi ke rumah sakit untuk menemani adikku. Saat itu, adikku sedang di rumah sakit, menonton berita tentang kebangkitan bakatku. Tiba-tiba, TV dimatikan oleh seorang perawat. Dengan nada kesal, perawat itu berkata, masih sempat-sempatnya nonton TV. Lalu dia mengeluarkan tagihan biaya pengobatan yang sangat mahal. Ini biaya pengobatan 10.000. Tolong dibayar. Adikku gemetar sambil memegang tagihan itu. Tadinya hanya 5.000. Sekarang jadi 10.000. Apa ada kesalahan? Mendengar itu, perawat itu langsung marah. Bulan ini kamu pakai banyak obat dan minta seorang pendeta. Ditambah lagi aku yang sudah merawatmu. Apa tidak seharusnya diberi sedikit tips? 10.000 itu tidak banyak. Perawat itu terus membentak adikku. Menurutku, kamu tidak ditakdirkan untuk sembuh dari penyakit orang kaya ini. Orang miskin harus tahu diri. Saat itu, seorang pria parubaya muncul di belakangnya dan memegang bahunya. Suster, kata-kata seperti itu tidak pantas diucapkan. Pria itu mengancam, jika ucapanmu ini, kusampaikan ke kantor kepala rumah sakit. Menurutmu apa kamu masih bisa bekerja di sini? Kata perawat itu berkilat. Pria ini jelas bukan orang baik-baik. Baiklah, lebih baik aku tidak memprovokasinya. Sebelum pergi, dia mengingatkan adikku untuk membayar biaya pengobatan hari ini juga. Adikku ketakutan dengan kedatangan 2 orang asing itu. Dia tidak tahu apakah mereka penagih hutang atau bukan. Namun, pria yang bicara tadi, memberikan kartu namanya, dan mengaku sebagai temanku. Saat itu, aku membuka pintu kamar, dan bertanya pada adikku tentang uang 100.000 yang tiba-tiba ada di rekeningnya. Aku bertanya dari mana uang itu. Begitu masuk, aku melihat 2 pria, sedang bermain game dengan adikku. Dia Zhao Wenbin, sekretaris wali kota. Dia ingin membicarakan sesuatu denganku. Tak enak menolak orang yang bersikap baik. Kukatakan bahwa ruangan ini kurang tepat untuk bicara. Kita pindah tempat saja. Lalu Zhao Wenbin meminta anak buahnya untuk menemani adikku bermain sebentar. Sementara dia keluar bicara denganku. Kami berdua pergi ke kafe terdekat. Ia memujiku dan mengucapkan selamat atas bakat tingkat S yang kudapatkan. Penjaga malaikat suci, beralih profesi menjadi paladin. Lalu dia menjelaskan maksud kedatangannya. Wali kota sangat memperhatikan kebangkitan bakatmu. Beliau bahkan secara khusus menekan media agar tidak mengganggumu. Tawarannya pun sangat menggiurkan. Ini kunci brankas di bank kota. Di dalamnya banyak sumber daya. Silakan ambil sesukamu. Aku terdiam sejenak. Sepertinya tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Maksud wali kota sudah jelas. Dia berharap setelah aku menjadi kuat, aku bisa membalas budi padanya. Melihatku belum merespon, dia mulai berbicara. Mulai hari ini, akan ada tim medis profesional yang melayani Nona Zhou-yun 24 jam. Selain itu, wali kota juga telah menghubungi seorang pendeta tingkat 2 level 36 yang akan datang khusus ke kota Lijiang sebulan lagi untuk merawat Nona Zhou-yun. Aku tersenyum miring. Terima kasih atas perhatian wali kota. Dalam hatiku, aku berpikir, semua kelemahanku sudah kau ketahui. Ini bukan negosiasi, tapi kau sudah mencoba merekrutku. Setelah kembali ke kamar rawat, aku menceritakan semua percakapan dengan Zhao Wenbin, kata demi kata kepada adikku. Adikku sangat gembira. Tak disangka orang yang kulihat di TV itu aku. Apakah ini saatnya keluarga Zhou kita akan sukses? Aku menjentikkan jarinya di kepalanya. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Fokuslah untuk sembuh di sini.
Tiba-tiba aku teringat 3 skill paladin. Salah satunya adalah kemampuan penyembuhan. Mungkin bisa memulihkan sedikit HP adikku. Aku meletakkan tanganku di kepala adikku. Perlahan, titik-titik cahaya muncul di telapak tanganku. Skill penyembuhan diaktifkan. Seketika, pilar cahaya penyembuhan muncul di sekitar adikku. Adikku merasa sangat nyaman. Rasanya seperti berendam di air panas. Dan mendapatkan pijatan seluruh tubuh. Aku tersenyum puas. Meskipun tidak bisa menyembuhkan adikku sepenuhnya. Meringankan rasa sakitnya pun sudah cukup. Keesokan harinya, aku pergi bersama kepala sekolah. Untuk bertemu dengan guru dari 4 sekolah terbaik. Aku bertanya pada kepala sekolah universitas apa saja yang termasuk dalam 4 sekolah itu. Tak disangka, 4 universitas yang disebutkan kepala sekolah tidak termasuk 3 universitas top. Kami berjalan ke ruangan paling dalam. Belum sempat masuk, kami sudah mendengar beberapa perwakilan sekolah berdebat untuk memperebutkanku. Kepala sekolah tertawa dan membuka pintu. Jangan berdebat dulu. Saya sudah membawa siswa terbaik angkatan ini. Para guru langsung diam, dan memandangku dengan penuh minat. Salah satu guru berkepala botak berkata, tanpa basa-basi lagi, biarkan saya menjelaskan penawaran dari Universitas Rongguang. Jika kamu setuju masuk ke universitas kami, kamu akan mendapatkan 2 juta yuan dan 3 buku skill eksklusif Paladin. Aku terkejut, keluarga biasa hanya berpenghasilan 6.000 yuan sebulan. Tapi Universitas Rongguang langsung menawarkan 2 juta yuan. Dan buku skill eksklusif Paladin yang sulit didapatkan orang biasa. Namun, guru lainnya mendengar tawaran itu tertawa. Dengan tawaran seperti itu, berani-beraninya kalian merekrut siswa. Lalu dia melanjutkan, Zoe, jika kamu masuk ke Universitas Cuanan, kamu akan mendapatkan 3 juta yuan. Dan 3 buku skill Paladin per tahun. Bahkan, kamu akan diajar langsung oleh seorang ksatria level 3 level 56. Aku belum sempat merespon, tapi kepala sekolah di sampingku terkejut. Level 56 adalah level yang mendekati puncak di planet biru. Jika dia mau menerimaku sebagai muridnya, masa depanku pasti tak terbatas. Kemudian guru ketiga berbicara, jika kamu setuju masuk ke Universitas Hancheng kami, meskipun hanya bisa memberikan 2 juta yuan, kamu akan langsung mendapatkan sumber daya kultivasi tingkat B. Kepala sekolah akhirnya tak tahan lagi, dan menyuruhku untuk segera menyetujuinya. Karena sumber daya kultivasi tingkat B tidak dapat diukur dengan uang. Selama ada harta surgawi dan sumber daya bumi, bahkan seekor babi pun bisa dibudidayakan menjadi monster buas yang kuat. Setelah guru wanita itu selesai berbicara, matanya menatap tajam. Zoe, saatnya membuat pilihan. Tapi aku memberikan jawaban yang berbeda, yaitu, aku berencana untuk menolak tawaran khusus kalian. Mendengar itu, guru wanita itu sedikit malu dan marah. Dia ingin tahu mengapa. Menghadapi pertanyaannya, jawabanku tegas dan jelas. Aku hanya ingin masuk ke 3 universitas top. Kalian sama sekali tidak memenuhi kriteriaku. 3 universitas tersebut adalah Universitas Suhang, Universitas Qingjin, dan Universitas Modu yang terkuat. Ketiga universitas ini tidak pernah menawarkan penerimaan khusus. Hanya dengan mencapai nilai yang sebenarnya seseorang bisa masuk ke universitas mereka. Mendengar kata-kataku, salah satu guru berkepala botak meledakkan auranya. Dia berkata, kupikir dia bibit unggul. Ternyata dia anak Natal yang sombong. Guru berkepala botak ini telah melihat riwayatku sebelumnya. Kekurangan selama 18 tahun dan tanpa sumber daya yang baik untuk mengisinya. Jadi kekuatannya buruk dan nilai atributnya rendah. Sama sekali tidak mungkin masuk ke 3 universitas top. Dan tekanan yang dia pancarkan hampir membuatku jatuh. Jika ini 3 hari yang lalu, aku mungkin langsung berlutut dan berkeringat dingin. Melihat itu, kepala sekolah langsung berdiri di depanku. Dia meledakkan auranya untuk melawan tekanan guru itu. 2 energi beradu. Tidak ada yang mau mengalah. Guru Zhao, apa maksudmu? Apakah kau ingin menindas muridku di wilayahku? Guru wanita itu terkejut dalam hati. Aku benar-benar bisa bertahan selama 3 tarikan napas di bawah tekanan Zhao Tianfu. Anak ini memang luar biasa. Namun, kata-kataku barusan memang membuat beberapa guru tidak senang. Lagi pula, nadaku terlalu sombong. Para guru pergi tanpa menoleh ke belakang. Karena siswa Zoe memiliki aspirasi yang tinggi. Aku tidak akan menahanmu lagi. Guru itu masih ingin memujuk mereka untuk memberi anak itu kesempatan lagi. Tapi aku berkata, kepala sekolah, tidak perlu menghentikan mereka. Tujuanku sangat jelas, yaitu 3 universitas top. Akhirnya, hanya guru perempuan ini yang tersisa di sini. Namun, dia tidak membantah kata-kata guru Zhao tadi. Karena di tempat ini, jenius sangatlah banyak. Namun, mereka yang bisa masuk ke 3 universitas terbaik sangatlah langka. Saya tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan saya. Saya akan membuktikan kemampuan saya melalui ujian besar. Menjadi salah satu yang langka itu. Bagaimanapun, masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum ujian besar. Dengan bantuan sistem, saya pasti bisa meningkatkan kemampuan saya ke tingkat yang luar biasa. Saat itu, 3 universitas top akan menjadi pilihan saya.
Apalagi universitas-universitas biasa ini. Perasa puas di depan saya benar-benar sangat lucu. Guru perempuan itu tidak marah dengan kata-kata saya. Dia berkata bahwa semangat muda itu bagus. Namun, dia merasa saya sedikit terlalu percaya diri. Mengenai pernyataan saya yang penuh percaya diri, dia sangat menantikan hasilnya. Jika kamu berhasil masuk ke universitas top, saya akan memberimu selamat. Waktu berlalu dengan cepat. Tibalah hari ujian besar 1 bulan kemudian. Saat itu, banyak orang melihat kehadiran saya dengan berbisik. Saya yang sekarang bukanlah saya yang sebulan lalu. Saya sekarang sangat kuat dan penuh dengan aura seorang juara. Dan semua orang bisa merasakannya, termasuk teman-teman sekelas yang lemah. Hari ini, saya akan meraih posisi pertama dalam tantangan ini. Kemudian masuk ke 3 universitas terbaik. Segera, tantangan rahasia ini dibuka. Lokasinya adalah dalam hutan gelap. Ini membuat semua orang sangat terkejut. Karena tantangan rahasia ini penuh dengan bahaya. Dan juga ada medan rawa. Sedikit saja ceroboh, nyawa bisa melayang. Wali kelas juga sangat serius saat ini. Ingat, ukur kemampuan kalian. Jika menghadapi bahaya di Dunggeon, segera gunakan gulungan kembali. Kalau tidak, mati di sini berarti mati sungguhan. Saat waktunya tiba, kekuatan teleportasi dunia rahasia menyelimuti semua peserta. Yang lain memilih tingkat kesulitan keras dan berkelompok lebih dari 3 orang. Ya, hanya aku yang memilih menantang Dunggeon mimpi buruk sendirian. Ini membuat beberapa orang berpikir aku terlalu sombong. Lagi pula, tidak pernah ada yang bisa menyelesaikan Dunggeon mimpi buruk sendirian. Saat ini, di hutan di belakangku, muncul banyak mata merah yang mengawasiku. Bahkan kepala dinas pendidikan berpikir aku terlalu gegabah. Lalu dia mengarahkan kemarahannya pada sekolah. Kenapa kalian membiarkan Zoe, seorang paladin, memasuki Dunggeon mimpi buruk? Itu tingkat kesulitan dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Lalu dia baru mengetahui alasannya. Karena bulan ini aku telah menggunakan banyak sumber daya kota. Hanya untuk mendapatkan nilai bagus. Jika aku gugur di Dunggeon, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh kota Lijiang. Dia sangat marah, karena aku sama sekali tidak menghargai dukungan pemerintah. Guru Luo menyuruhnya untuk tenang. Jika Zoe melakukan ini, pasti dia punya kartu as. Dia tidak mungkin membiarkan dirinya mati. Di sisi lain, aku bergerak cepat di dalam Dunggeon. Tiba-tiba, aku merasakan aura bahaya. Sering, aku langsung memanggil kapak besar. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku mendapatkan nilai bagus. Pada saat yang sama, seekor monster berambut merah muncul di depanku dan menyerangku dengan cakarnya. Tapi aku hanya tertawa. Baguslah kau datang. Rasakan kekuatan kapak besarku. Cuos. Saat kapakku jatuh, energi kemasan meledak. Meskipun aku hanya level 10 bulan ini, rata-rata atributku telah mencapai 47 poin yang luar biasa. Ini setara dengan petarung level 13. Bahkan di seluruh provinsi Suhang, aku bisa masuk jajaran peserta ujian terbaik. Dan monster yang menghalangiku tadi sudah kupotong menjadi 2. Saat ini aku sangat percaya diri. Karena monster di depanku tidak berani maju, aku yang harus memulai serangan. Aku dengan cepat mendekati monster-monster itu, mengaktifkan skill berkas senjata. Skill ini dapat meningkatkan kekuatanku dalam jangkauan tertentu, juga dapat meningkatkan kekuatan serangan dan akurasi. Dengan satu ayunan, aku bisa mengalahkan monster Dunggeon mimpi buruk ini. Di bawah efek bakat S plus penjaga malaikat suci, kekuatan kapakku meningkat menjadi 21 yang mengerikan. Kapak jatuh, ledakan terus terdengar dari belakang. Jika orang luar tahu aku memiliki atribut ini, mereka pasti akan iri. Tiba-tiba, 3 monster lagi menerkamku dari belakang. Aku mengayunkan kedua tanganku dan menggunakan tebasan silang. Seketika, semua monster terhenti. Lalu, setelah beberapa tebasan, semua monster di depanku terbunuh. Adegan ini membuat orang-orang di tribun sangat gembira. Sepertinya dia bukannya percaya diri tanpa alasan. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Wali kelasku melihat sesuatu yang tidak biasa padaku. Jika diperhatikan dengan seksama, kecepatanku bahkan lebih cepat daripada siluman kucing. Bukan hanya kecepatan, gerakan mantranya juga sangat cepat. Sepertinya dia benar-benar jenius pertempuran. Ini membuat wali kelas di sebelah iri. Tidak disangka bibit unggul seperti ini ditempatkan di kelas 5. Melihat pertarunganku, wali kota sangat terkejut. Meskipun dia merasakan naluri bertarungku sangat kuat, caraku bertarung tidaklah bijaksana, karena aku sudah menghabiskan banyak stamina di gelombang pertama serangan Nekomata. Namun, Dunggeon tingkat mimpi buruk tidak sesederhana itu, karena di dalamnya terdapat Nekomata yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku terus bertarung seperti ini, staminaku mungkin akan habis dan aku akan terancam bahaya oleh monster-monster itu. Dalam sekejap mata, sekelompok besar Nekomata menyerangku. Penonton di bawah merasa tegang melihat begitu banyak Nekomata menyerangku. Namun, seranganku tetap terbuka lebar. Berapapun banyak monsternya, aku menebas mereka dengan satu ayunan kapak, menghancurkan mereka berkeping-keping. Dengan ayunan lembut tanganku, tebasan salib muncul, siap untuk menghentikan gerakan mereka.
Suara zeng terdengar. Setelah tebasan salib mendarat, serangkaian serangan sihir bertubi-tubi menghantam mereka, mencabik-cabik mereka semua, selama tapakku tetap di tanganku. Ku tak terkalahkan di dalam Dunggeon ini. Setelah tebasan kapak terakhir, semua nekomata di lantai pertama telah kubunuh. Sebuah portal muncul di depanku. Ku menatap portal di depanku, berpikir bahwa ini pastilah jalan masuk ke lantai kedua. Tanpa ragu, aku berjalan melewati portal dengan kapak besar di pundakku, bertujuan untuk menyelesaikan Dunggeon tingkat mimpi buruk ini secepat mungkin. Saat aku melangkah ke lantai kedua Dunggeon, nekomata yang tak terhitung jumlahnya muncul di depanku, menungguku. Melihat itu, tubuhku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena gembira. Di luar Dunggeon, kru siaran menjelaskan secara khusus untukku. Pukul 3.17 mereka terkejut menemukan bahwa aku telah menyelesaikan lantai ke-20 Dunggeon mimpi buruk dengan efisiensi yang luar biasa. Hanya dalam waktu 3 menit 17 detik, wali kelasku hampir tertawa terbahak-bahak. Dia memijat mulutnya yang kaku untuk melemaskan otot-ototnya. Layar kembali ke Dunggeon mimpi buruk. Aku sedang berhadapan dengan nekomata yang tak terhitung jumlahnya. Monster kecil di lantai ini adalah nekomata, dan Minotaur di belakang adalah bosnya. Melihat barisan musuh yang tangguh, aku berpikir, jika tim 5 orang biasa masuk ke sini, mereka pasti akan mati. Nekomata yang tak terhitung jumlahnya meraung bersamaan, menunjukkan keganasan mereka. Detik berikutnya, tanpa memberiku waktu untuk bereaksi, mereka menyerbu. Selain itu, beberapa nekomata adalah penyihir, dan melancarkan serangan jarak jauh kepadaku. Aku menunduk dan melihat, pola hitam melilit tubuhku. Tiba-tiba, tanganku terikat oleh kutukan nekomata. Menghadapi serangan sihir ini, bahkan wali kelasku pun merasa tegang. Tapi aku hanya tersenyum mengejek. Tak kusangka monster-monster ini cukup pintar. Prajurit menyerbu, pendeta memberikan buff, dan penyihir bekerja sama dengan sempurna untuk menikatku. Di tribun penonton, semua orang menahan napas, memperhatikan apa yang terjadi padaku. Beberapa orang bahkan menutupi wajah mereka, atahan melihatnya. Suara dom terdengar, seekor nekomata hampir mencapai wajahku. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, kutukan nekomata tidak berpengaruh padaku. Karena sebulan yang lalu, aku telah meningkatkan kekuatanku. Tubuhku memancarkan cahaya keemasan, dan di tanganku muncul bola salib. Ini adalah skill terkuat Paladin, salib suci. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan berbentuk salib melesat ke atas di depanku. Semua monster yang terkena cahaya suci ini terbakar dan hancur, seperti dimusnahkan oleh api. Hasil akhirnya, hanya aku yang tersisa berdiri di sini. Sementara monster-monster lainnya tergeletak di bawah tapakku. Melihat pemandangan ini, wali kota tidak bisa duduk diam. Mungkinkah ini artefak serangan kelompok tingkat B? Serangan area luas yang bisa membunuh semua monster di depannya dengan satu serangan? Hatinya sedikit terkejut. Dia tahu pemerintah memberinya banyak sumber daya, tetapi paling banyak hanya sampai skill tingkat C. Tapi dari mana dia mendapatkan skill tingkat B? Akhirnya, hanya tersisa satu Minotaur yang berdiri di depanku. Aku mengayunkan kapakku. Jangan hanya berdiri melongo di sana. Aku akan menghabisimu. Cepat serang. Aku ingin segera ke lantai berikutnya. Saat berikutnya, Minotaur itu merasakan kemampuanku yang luar biasa. Ia langsung menggunakan 2 skill, yaitu tubuh baja dan mengamuk. Lalu, skill ketiganya, ia menghentakkan kaki ke tanah, membuat tanah retak. Dengan kecepatan tinggi, ia melesat ke depanku. Dia sekarang dalam status tubuh baja. Kerusakan apapun tidak akan bisa menghentikan mode amukannya. Melihat itu, aku menggunakan skill terkuatku, tebasan kosong, untuk menerbangkannya. Selain itu, tubuhku dengan cepat mendekat dan secara berturut-turut mengayunkan kapakku ke arahnya di udara. Pada saat itu, Minotaur itu merasa tubuhnya tiba-tiba membeku dan tidak bisa bergerak, dan selanjutnya adalah giliranku untuk menyerang. Aku mengayunkan kapakku ke belakang dengan kuat. Minotaur berbadan keras, bersiaplah untuk mati.